kehilangan uang di dompet beserta ATM-nya. Saya percaya ada yang manis setelah ini. Ini termasuk detox rezeki apa bungkus permen? Baik. Oh, ya, saya ingatkan kembali. Apa bedanya detox rezeki dan bungkus permen? Beda, persamanya dulu. Persamanya semuanya sama-sama poinnya poin positif, sama-sama baik. Bedanya adalah kalau bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala pujiannya adalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Semoga segala nikmat yang Allah titipkan hari ini kepada kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya dan menjadikan kita mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Saya punya penampilan baru kemarin pulang dari Jogja bersama Ustadz Nasrullah. Jadi dapat oleh-oleh ini jadi Javanis. Saya kembali menjadi orang Jawa dengan songkok khas Jawa, gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian Magnet Rezeki. Kita hari ini di Detox Rezeki, di kajian di jurus ke-21. Dan ini salah satu di antara jurus yang paling saya suka, bahwa sesungguhnya Allah itu maha adil, dan kita menjadi manusia yang gentleman gitu ya. Apapun, apakah kita laki-laki atau perempuan, ya udah nikmati saja, bisa jadi itu bagian dari detox rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nasihat dalam yang connect dengan detox rezeki beberapa hari yang lalu, misalkan Cak Non bertanya kepada kita, Mbah Non, MH Ainun Najib, yang itu ngaji bersama Ustadz Nasrullah. Awal-awal sudah ngeri banget ini, karena saya ngeliat rata-rata gitu kan, ketika ngaji mobil itu minimal tuh jam 2 dan biasanya sampai subuh gitu, sekalian subuh bareng. Masya Allah. Saya udah mulai berangkat tuh jauh jam 6 gini, bisa melek nggak nanti dalam pengajian itu gitu ya. Ternyata sampai selesai jam 12-an saja, dan alhamdulillah tidak tidur sama sekali. Wow, memang menarik sih. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan di dalam sampaian oleh Cak Non, ada sebuah pertanyaan gitu kan, ketika ditanya salah satu di antara kita tentang sebutkan nama-nama Allah yang mengandung rezeki gitu, di antara Asmaul Husna itu. Maka semua disebutkan, kalau memang spesifik ada yang Ar-Razzaq dan sebagainya, tapi semua nama Allah itu baik dan pasti akan mengandung kebaikan juga, ada rezeki yang datang. Wah, Cak Non bahagia dengan sebutan itu dan beliau menjelaskan, ya, sesungguhnya semua yang terjadi di dunia ini semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Semuanya baik, confirm itu baik. Nggak ada satupun kata-kata dari Asmaul Husna itu yang nggak baik. Misalkan Al-Jabbar gitu kan, yang galak, tetap ada kebaikan di dalamnya. Hanya kita butuh waktu kadang, ada yang bisa kita memahami langsung on time gitu ya, ada yang butuh waktu beberapa hari untuk memahami, oh ini ternyata baik gitu. Nah, termasuk hari ini kita akan bahas tentang detox rezeki. Kenapa kok saya hari ini belum dapat keajaiban? Saya hari ini masih punya banyak persoalan. Ternyata Allah ingin mendetox rezeki kita. Ada kesalahan-kesalahan, ada mungkin ada racun-racun, ada kurang hal yang kurang baik dari dalam diri kita. Ingin Allah bersihkan dahulu. Kalau bahasa gini, yang diistilahkan oleh beliau gitu ya. Saya punya teko nih, isinya teh. Saya mau bagi-bagi ke teman-teman semuanya. Ternyata saya dapati di dalam itu kan, beliau bawa teko gitu. Terus gelasnya kan siapin semuanya. Ternyata di gelas kita itu masih ada kotorannya. Kita misalkan habis main lumpur gitu kan. Terus di situ masih ada lumpur-lumpurnya, ada kotoran dikit-dikit gitu kan. Pokoknya sisa makanan sebelumnya yang masih kotor di gelas kita. Kira-kira kalau misalkan saya sebagai tuan rumah, sebagai tuan rumah yang ingin menghormati tamu, terus gelas kita masih kotor, terus apakah kita tuangkan teh ke dalamnya? Enggak kan? Apa yang kita lakukan? Kita bersihin dulu tuh. Baru ketika udah bersih, udah layak untuk dapat, maka barulah kita diberikan tehnya. Baru gambaran, oh iya ya, bisa jadi ini ketika kita hari ini belum Allah titipkan dengan sesuatu yang kita inginkan, dengan rezeki yang melimpah ruah gitu ya. Memang kita belum layak, kita belum pantas untuk mendapatkan itu. Maka ya udah terima aja. Terus yang dilakukan apa? Ya sudah, mungkin kita harus rela diri kita, bayangkan kalau kita itu gelas gitu ya, dibersihkan dulu sama Allah, dikasih sabun. Sabun itu kan pahit, sabun itu gak enak gitu. Walaupun nanti endingnya ada wanginya, tapi sabun itu pahit, pasti gak enak.
Apakah kita jadi kurang nyaman kehidupan kita? Ya sudah, terima aja dulu. Nanti ketika udah bersih, Masya Allah jadi wangi, jadi bersih kembali. Maka siap diberikan teh ataupun kopi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali permisalan yang seperti ini. Dan ini loh salah satu di antara ilmu jurus yang paling saya pegang gitu ya, saya kuatkan dalam hati. Detox rezeki. Itu ketika kita merasa, Masya Allah kok dapat musibah ya, kok dapat sesuatu ini, berarti Allah lagi pengen bersihin nih. Bisa jadi Allah lagi nyiapin kopinya, lagi nyiapin tehnya. Mungkin karena saat ini kondisi kita belum pantas untuk mendapatkan rezeki itu, maka Allah bersihkan dahulu, maka nikmatin saja proses pembersihannya. Allahu Akbar ya. Bismillah. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, hari ini digambarkan pertama ini. Kelihatan di kepala saya ini, alis ini ya. Ada jerawat muncul. Saya ingin memulainya dari situ. Dan itu juga muncul dari kisah yang diceritakan dalam bukunya Ustaz Nasrullah. Misalkan ada orang yang nggak tahu ternyata dia memakai sabun-sabun yang di dalamnya mengandung merkuri. Ada kotoran, di situ ada zat-zat yang berbahaya. Terus ternyata salah satu di antara zat itu ketika digunakan ada yang menyumpal di dalam pori-pori gitu ya. Nah, terus dikonsultasi, jadi muka wajah jadi kurang bagus gitu kan, karena dia nggak tahu ternyata itu sabun bermerkuri yang berbahaya bagi kulit. Maka konsultasilah kepada dokter spesialis kulit. Oh, ini Bapak pakai merkuri ini sebagainya. Terus bagaimana cara ngebersihnya, Dok? Nanti dia akan bersih sendiri, silahkan gunakannya dan ini semua. Dan salah satu di antara prosesnya adalah dia akan mengeluarkan dengan jerawat. Jadi ketika jerawat keluar, nanti di situ ada komedo sebagainya gitu ya. Maka ketika pembersihan itu nikmati saja pembersihannya, itu baru proses untuk membersihkan zat-zat merkuri yang di dalam kulit wajah Bapak. Oh, gitu, siap. Maka ketika nanti dapat jerawat sebagainya, nikmatin aja. Oh, sekarang lagi detox, sekarang lagi pembersihan. Nanti kalau udah bersih lagi gitu, maka mungkin colong banget. Ini juga mirip dengan ketika saya pertama kali punya anak, Zaid namanya, dengan kelahiran sangat kecil 2,1 kg, tapi alhamdulillah karena nangisnya kencang, dia nggak pakai diinkubasi gitu ya. Jadi normal saja. Saya ngeliatin, ini Zaid ya, kok hitam banget ya kulitnya tuh. Dia kayak jerawatan di mana sepanjang tubuh gitu ya, ada nanah-nanah keluar dari wajahnya gitu. Bukan nanah istilahnya ya, kayak ada putih-putih gitu loh, mirip orang kena nanah gitu kan, orang jerawatan setubuhnya, khususnya di area wajah sama tangan-tangannya. Kita mikir gitu, cuman sang bu bidannya bilang, nggak apa-apa Pak ini gitu. Pas lahir udah hitam gitu kan, terus seperti ini, wah enak nih, hitam banget gitu. Kata bidan, ini kalau anaknya hitam biasanya nanti jadi putih, kalau putih jadi hitam gitu. Oh gitu. Terus ini dia lagi sedang membersihkan kulit-kulitnya. Makanya sudah nikmatin ya, anak gini banget sih. Terus itu bau. Di awal-awal ya, bau dibersihin, kayak air hangat gitu, bau gitu. Ternyata lama-lama Masya Allah, di antara anak kami bertiga itu, yang paling putih kulitnya, yang paling cerah gitu kan. Ini Zaid, yang anak pertama itu. Yang dulu awalnya saya ngerasa, ini kenapa ya gitu. Ternyata dia pengen membersihkan dari tubuhnya tadi, dikeluarkan. Itu saking cintanya Allah. Bahkan kita sebagai orang tua nggak tahu harus memperlakukan seperti apa. Tapi Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Nah, kita merasa kita yang dititipin gitu kan. Tapi yang memberikan servis, yang memberikan kebaikan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah gitu ya. Maka ketika hari ini banyak di antara Bapak Ibu yang mendapatkan musibah gitu kan, mendapatkan bisa jadi sesuatu yang kurang menyenangkan, nikmatin bahwa di belakang itu semuanya Allah sedang ingin membersihkan dan memberikan rezeki pada kita. Yang perlu mungkin khawatirnya adalah kalau misalkan hari ini, kalau kita misalkan memuliakan orang juga pas-pasan aja, kadang dosa-dosa juga gitu kan. Kok hidup nikmat-nikmat aja, ini malah yang perlu dikhawatirkan. Kok saya nggak dapat musibah ya? Kok saya nggak dapat bungkus permen ya? Gitu ya. Bukan ingin mengharapkan bungkus permen, tapi kita waspada. Bisa jadi kenapa ini? Oh, pengen ujian apa ini sebenarnya? Kita juga sholatnya, tawatannya juga datar-datar aja gitu ya. Terus ternyata kita nggak pernah dapat musibah, semua hidup nikmat-nikmat aja. Kita kadang nakal-nakal juga nggak pernah dihukum sama Allah gitu kan. Bahkan alhamdulillah kalau misalkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki masih lancar-lancar aja, itu tandanya bahwa udah istidraj. Kalau dalam bahasa tasawuf itu istidraj. Istidraj itu udah nggak peduli lagi. Nah, cuekin aja deh. Kalau bahasa ngeliatin ada anak, kita udah kesel banget gitu. Misalkan ada orang yang, ini orang tetangga nggak bagus. Atau misalkan ada orang yang nggak bagus banget ya, ada penjahat gitu ya. Terus dia jalan, bawa mobilnya dengan kencang. Nggak tahu kalau di jalan ada jalanan yang rusak. Terus kita nggak pengen banget ini orang selamat. Udah biarin aja deh. Ada jurang sama nyemplung deh. Istidraj seperti itu. Bahwasanya dia udah ugal-ugalan, dia dipenuhi dengan kemaksiatan. Kok lancar semua kehidupannya. Sesuai di ujungnya, Allah ingin memberikan sebuah sanksi yang sangat berat. Kalau kita kenal misalkan Abu Lahab gitu ya, Abu Jahal, ini kan dua orang-orang kaya, orang-orang keren bagi orang-orang Quraisy. Dan hidupnya nikmat-nikmat aja, tapi di endingnya Allah hinakan mereka. Nah, ketika kita kok
nggak pernah dapat bungkus permen, bisa jadi kita bermuasabah, ya Allah, saya dosa apa ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang muncul malah kecurigaan. Tapi kalau misalkan hari ini Bapak Ibu dapat bungkus permennya banyak gitu kan, terus dapat musibahnya banyak gitu, maka pahamnya satu hal, bisa jadi Allah sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk mendapatkan rezeki yang melimpah ruah gitu. Baik, ada beberapa kajian yang bisa kita ambil ibrohnya, di antaranya adalah ini ketika kita ingin berbicara tentang detox rezeki, kita berbicara tentang taubat kholik, tentang sebuah pertaubatan kita. Maka kita meyakini apa yang disampaikan tadi, salah satunya disampaikan oleh Kiai Kanjeng Cak Nun gitu ya, bahwa ketika beliau ingin memberikan teh gitu kan, ya kita membawa gelas kita masing-masing semuanya, ternyata kok nggak jadi memberikan teh kepada kita, karena Cak Nun tahu, melihat di gelas kita masih ada kotoran. Bahasa lainnya adalah, bisa jadi Allah ngeliatin nih, gelas-gelas kita, hati-hati kita, amalan-amalan kita masih banyak yang kotor, maka yang perlu dilakukan adalah detoxkan, bersihkan itu, keluarkan kotoran-kotorannya, keluarkan racun-racunnya, ketika sudah bersih baru teh siap dihidangkan, dan kita siap menikmatinya. Ya, Masya Allah. Siap detox rezeki? Siap ya, semoga ya. Maka salah satu di antara detox rezeki yang diberikan Allah SWT dalam penggambaran, ada satu nama Nabi dan Rasul yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi. Siapa itu? Nabi Musa. Ini Nabi yang paling sering disebutkan namanya. Tapi Masya Allah, menariknya adalah banyak ulama menjelaskan kenapa Nabi Musa dijadikan salah satu toladan untuk Rasulullah. Karena salah satunya di antaranya adalah Nabi Musa itu ujiannya itu lebih banyak, lebih dahsyat daripada Rasulullah. Rasulullah sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau terkenal dengan kata Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, semua kaum suka dengan beliau. Tapi Nabi Musa sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul, dia pernah mukul orang, jebuk, mat meninggal. Ternyata diminta dakwah lagi, dakwahnya, di tempat yang dimana dia memukul orang itu dan meninggal. Maka di sini habis itu beliau kan berlari tuh dari Mesir sampai ke Madian. Di situ ketemu dengan Nabi Syuaib, belajar di sana, dia lari terus gitu. Maka pertobatan beliau ketika lari terus di sana dia tinggal terus menjadi seorang penggembala kambing, menjadi penggembala bagi Nabi Syuaib dengan kambing dan sapi beliau, ternak-ternak beliau, udah nikmatin saja, di situ detox rezekinya. Allah ingin membersihkan Nabi Musa bertemu dengan orang soleh gitu. Maka ketika itu setelah selesai semuanya, detoxnya telah selesai, maka beliau angkat Nabi Musa menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dakwah lagi lah kepada Fir'aun. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini apapun yang terjadi bagi kita semuanya, kok qadarullah yang kita alami ada sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, mungkin bisa jadi itu satu, itu bungkus permen, kedua itu atau detox rezeki. Bedanya apa bungkus permen dengan detox rezeki? Kalau bungkus permen kita husnudon, kita itu orang baik, maka dikasih bungkus permen, karena permennya dikasihnya yang bersih gitu ya. Tapi kalau detox rezeki, bahwa kita adalah orang yang biasa jadi, kita adalah orang yang ahli maksiat, yang kita sebelumnya kurang baik, dan kita pengen taubat. Bedanya itu. Detox itu mengeluarkan sampah dari dalam. Kalau bungkus permen, pengen ngasih rezeki, cuman dibungkus dulu dengan musibah itu gitu. Bedanya adalah kalau kita kayak gelas penggambarannya tadi, miripnya adalah kalau bungkus permen ya ada bungkus gitu ya, permen di dalamnya, dan itu satu paket, terima dulu bungkusnya, baru permennya kan kita bisa buka. Tapi kalau detox rezeki itu mirip kalau kita itu pernah berdosa, kita bersalah gitu ya. Terus kita mengotori gelas-gelas kita, terus pengen memberikan susu atau memberikan teh atau kopi gitu ya. Ternyata kok belum pantas ya sudah dibersihkan dulu lah kita dengan rinso atau dengan apa gitu ya. Dengan sabun yang pahit, mungkin tidak nyaman bagi kita. Ternyata ingin membersihkan dan Allah ingin memberikan rezeki bagi kita. Ya, alhamdulillah sedang menikmati bungkus permen. Bu Nunung. Baik ya. Jadi dulu saya berpikir ketika Allah dapat musibah. Tapi ternyata kalau kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali orang-orang besar itu ya, mereka menjadi orang-orang tokoh nasional dan sebagainya. Itu dimulai dari sebuah detox rezeki yang parah, habis itu mereka mendapatkan ide baru gitu. Ketika musibah datang bertubi-tubi sebagainya, ternyata rezekinya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kan banyak sekali kisah-kisah gitu yang mereka ternyata terlatih. Kayak contoh misalkan, saya nggak tahu yang masukin buat permen atau detox rezeki. Misalkan contoh sering saya ungkapkan, ada seorang guru saya, dia sekarang memiliki travel haji dan umroh, milik KBIH. Bisa jadi KBIH terbesar di Depok gitu ya. Terus beliau memiliki sekolah yang besar juga, kalau dinilai asetnya mungkin bisa ratusan miliar gitu. Santrinya banyak banget. Terus beliau memiliki juga kebun wisata kayak desa wisata gitu, yang cukup luas di Bogor. Banyak sekali. Pokoknya amal-amal kebaikan beliau itu luar biasa besar. Tapi ternyata satu ketika beliau punya kisah yang di mana
kisah beliau itu, beliau menjadi seorang kepala sekolah, menjadi guru gitu, pulang dari tanah Arab gitu ya, dari Timur Tengah menjadi guru biasa kayak saya gitu ya, dari Timur Tengah terus jadi guru. Ternyata satu titik beliau didepak, beliau ditendang dari kepemimpinan itu. Ketika sekolah sudah mulai stabil, beliau dikeluarkan. Oh alam, alasannya apa? Beliau dikeluarkan dari situ. Ya Allah, siapa yang nggak sakit hati? Udah dari awal dibibitin, dipupuk, dirawat itu sekolah sampai sekolah itu menjadi bagus gitu kan. Ternyata harus satu titik beliau harus keluar. Nah pas keluar itulah gitu ya. Ternyata di situ jalan Allah ingin memberikan beliau sebuah kenikmatan yang lain gitu. Beliau bangun sendiri, beliau mulai lagi dari nol, membangun TK, SD, SMP gitu kan. Dan ternyata Masya Allah, sekarang tidak hanya sekolah yang belum memiliki travel haji dan umroh, belum memiliki tempat wisata, di wisata yang cukup luas gitu. Bisa jadi karyawan beliau sekarang udah ada ratusan. Biasanya orang yang mendapatkan wasilah rezekinya melalui beliau itu ada ratusan orang, Masya Allah gitu. Nggak tahu apakah ini bisa dimasukkan dalam detox rezeki, tapi setelah diberikan rezeki yang sangat luas, atau bisa jadi bungkus permen yang kita bisa masukkan. Cara membedakan kita bungkus permen atau detox rezeki, membedain kita sendiri masing-masing. Bedanya dari mana? Ketahuannya dari dosa atau enggak yang kita lakukan. Misalkan bisa jadi, kalau bahasa saya sih, saya pribadi lebih masukkan ke dalam detox rezeki. Kalau buat saya, karena apa? Dosa saya banyak, ya Allah pengen bersihin. Kalau sudah dibersihin, Allah ngasih rezekinya itu min haitsu la yahtasibnya besarnya luar biasa. Tapi kok ngasih rezekinya dikit, ya masih banyak yang kotor tempat itu. Gelasmu itu kalau misalkan diisi penuh, pasti kecampur kotor semua. Mungkin dari satu gelas itu cuma ada bagian sedikit yang nggak kotor, maka Allah ngasih bagian itu saja gitu. Kalau bungkus permen kita ada husnudon gitu ya, ada rasa nah ini udahlah, aneh juga gak dosa, nggak ngeluarin maksiat gitu sebagainya. Saya nggak punya perisai rezeki. Tapi kalau dikasih bungkus permen, ya udah nikmatin aja. Berarti kita husnudon di belakangnya ada permen manisnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sini kita belajar satu hal bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan hari ini, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan yang menimpa kita, husnudzon saja sama Allah bahwa di balik itu semua Allah telah menyiapkan sebuah rezeki yang sangat luar biasa besar insya Allah. Semoga detox saya dipercepat dengan semoga mengampuni dosa saya. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bedanya apa? Kalau kita memahami bahwa ini adalah bagian dari detox rezeki Bapak Ibu rahimakumullah, yang hadir adalah positif. Kita tetap menikmatinya gitu loh. Santai. Kayak misalkan gini, kita merasakan detox rezeki, contoh ya, ketika kita berpuasa hari ini hari Kamis, misalkan Bapak Ibu berpuasa. Tahu kan pas tadi sahur habis itu jam 8 orang minum kopi enak banget, terus kita kehausan gitu kan. Aduh gitu ya. Nikmatin gitu. Cuman kita tahu nanti di endingnya kita meyakini satu hal bahwa di maghrib itu ada kolak menanti kita, ada es buah menanti kita gitu kan. Kan kita walaupun dalam keadaan haus, kepanasan, kan menjalaninya kan dengan senyum kan. Kenapa? Kita tahu endingnya baik. Maka ketika hari ini misalkan Bapak Ibu Maryam tadi bercerita, ya semoga Om percepat detox rezeki bagi saya gitu ya. Maka yang kita pahami bahwa belum berhusnudzon bahwa sesungguhnya di ending dari semua ini ada kebaikannya. Ketika sudah bersih, insya Allah akan ngasih rezekinya. Beda kalau misalkan kita memahami bahwa musibah demi musibah yang datang kepada kita itu adalah bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, atau misalkan kita nggak tahu itu hikmahnya di belakangnya apa, pokoknya merasa musibah, uang hilang, ATM dibobol, sebagainya, anak mana hilang nggak ketemu itu sebagainya. Kalau kita memahami hanya melihat pada objeknya, objek musibahnya, mungkin kita akan stresnya luar biasa. Kita nggak ingat kalau di sana ada Allah. Tapi kalau kita memahami bahwa itu bagian dari detox rezeki yang di belakangnya ada rezeki melimpah, kita tahu husnudzon sama Allah, Masya Allah. Dan insya Allah siap-siap saja mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga-duga. Baik, bismillah ya. Bapak Ibu mungkin boleh sharing sambil kita ngobrol yang kita lebih santai dulu. Kalau ada yang boleh sharing punya kisah detox rezeki, mungkin boleh. Saya pernah seperti Bapak Guru dikeluarkan dari restoran dan saya bangun dari nol. Setelah berhasil saya keluarkan, alhamdulillah saya nikmatin saja. Bentar. Saya pernah seperti Bapak Guru di Busa Hijar dikeluarkan dari restoran yang saya bangun dari nol. Setelah berhasil saya dikeluarkan, alhamdulillah saya nikmatin aja. Alhamdulillah Bu. Ibu, tanda-tandanya adalah kalau sebelumnya kan di restoran itu menjadi seorang karyawan gitu ya, atau menjadi orang, ya bukan owner lah gitu ya. Tapi ketika Ibu nanti udah keluar terus, Ibu kan tahu ilmunya. Bagaimana cara bangun restoran itu? Anggap bisa di situ tempat latihan, dan Ibu sekarang pas keluar sudah selesai magangnya, sudah bangun sendiri, jadi ownernya. Gak punya modalnya, Ustaz. Ya Allah, banyak sekali orang-orang yang pengen modal. Sekarang banyak orang yang pengen naruh uangnya bahasanya. Dia cuma pengen nyari orang yang capable untuk bisa mengembangkan dana yang dimilikinya. Udah bismillah Bu, husnudzon saja. Insya Allah itu kabar baik gitu bagi Ibu gitu ya. Kayak misalkan contoh gini, kalau saya pribadi, Ustaz ada nggak kisah tentang itu? Ada.
Saya kan dulu bahasanya saya suka orang pindah-pindah, jadi setelah 3 tahun kerja pindah-pindah gitu ya. Walaupun saya nyaman, ada rasa pengen nyoba ini nyoba itu gitu. Hanya ada seorang teman yang lebih senior umur 50 tahunan gitu ya. Li, kalau ente mau pindah-pindah sekarang deh. Pas ente masih muda dan ente masih belum pindah-pindah kerjaan maksudnya. Ente masih belum bahasanya belum punya tanggungan dengan anak dan istri sebagainya, udah mau pindah-pindah sekarang. Udah saat itu tung cepat saya pindah sekali. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun, paling lama saat itu 3 tahun, paling cepat itu 6 bulan. 6 bulan pindah lagi dari suatu travel ke travel yang lain gitu, pindah-pindah. Nah suatu ketika saya titik pindahnya itu, pokoknya saya nggak nyaman di situ, saya pindah aja. Dah, pindah. Maka mulai dari nol. Apa yang terjadi? Saya bilang ke Ustadz Nasrul, Ustadz, karena Ustadz Nasrul di Mihrab Kolbi di Haji dan Umroh, boleh nggak saya jadi agent aja Ustadz? Saya pengen jualan paket haji atau umroh, nanti kan ada fee-nya tuh, saya kerjain dari situ. Jadi kalau saya dapat uang, dapat jamaah, saya dapat fee-nya. Kalau nggak ya udah gitu. Maka daftar ke Ustadz Nasrullah. Makanya sambil di situ saya ambil, saya nggak tahu nih harus kerja apa, menjadi pengangguran kan. Ya sudah jualan, karena saya backgroundnya dari Timur Tengah, ada teman-teman banyak dari Timur Tengah haji dan umroh, saya punya kenalan-kenalan yang ada di Saudi sebagainya. Ya udah kita jualan kurma sama air zam-zam aja gitu, masuk ke Mihrab Kolbi. Ya udah ketika manasik, saya bukan menjadi seorang ustadz, saya di depan nungguin jualan saya, nungguin kurma, zam-zam sebagainya. Saat ini saya di Mihrab Kolbi gitu ya, travel haji dan umroh yang bersama Ustadz Nasrullah sebelumnya. Nah, kita nikmatin lama-lama, ibu travelnya itu ngeliatin, ownernya, direkturnya. Udah, gitu kan. Sekarang saya sering-sering cerita, karena sebelumnya juga pernah haji gitu ya, ketika dulu menjadi seorang mahasiswa. Cerita-cerita gitu kan, dia tertarik dengan kisah itu, kayak menarik di ide ente, yaudah deh, nanti Desember ada keberangkatan. Ustadz itu ada 8, sedangkan keberangkatannya ada 9. Jadi mikir dia nih satu lagi keberangkatan, jamaahnya ada, cuman Ustadznya nggak punya gitu. Yaudah, ente berangkat. Masya Allah. Dan sampai sekarang saya betah sudah bertahun-tahun nggak pindah gitu ya. Semoga saya nggak pindah. Semoga betah di sini. Makanya saya memahami gini Bu, ketika misalkan saat tadi, ketika dalam nol gitu, pemasukan dari mana sebagainya, mungkin ada kesalahan yang saya lakukan, habis itu jadi orang pengangguran gitu. Alhamdulillah ternyata pengen pindahkan kita dari satu zona ke zona yang lainnya. Dan saya sangat bersyukur dengan kondisi saat ini. Bagaimana orang nggak bersyukur ya kerjaannya itu ya, misalkan saya sering gambarkan kayak sampai dulu tawarin untuk menjadi kepala sekolah di pesantren Khorozin, saya nggak mau ke Ustadz Nas. Saya lagi menikmati Ustadz haji umroh saya. Kerjaannya adalah membimbing jamaah gitu. Di sana kita bisa umroh juga, kita bisa haji juga. Kerinduan kita ke Baitullah tidak perlu dibayarkan dengan kita tidak harus menabung gitu. Bahkan kita bahasa dikasih tabungan, kita dikasih fee sebagainya gitu. Masya Allah, ini kerjaan begitu indah banget. Ketemunya orang-orang soleh. Ya malah di situ jamaahnya itu bisa jadi lebih soleh daripada ustadznya. Ustadznya ketika sana itu saya sering banyak mendapatkan keajaiban, saya mendapatkan pelajaran gitu ya, sebagai seorang guru gitu, pembimbing, malah dapat pelajarannya lebih banyak daripada para jamaah gitu. Udah sepuh-sepuh datang, kita biasanya datang ke sholat itu 1 jam sebelum waktu subuh, sedangkan ibu-ibu itu, bapak-bapak yang udah sepuh itu 2 jam, 3 jam sebelum subuh keluar, ya Allah gitu kan. Semangat mereka datang ke Baitullahnya itu luar biasa. Hotelnya jauh nggak apa-apa, mereka menikmati setiap perjalanannya karena mereka rindu Baitullah. Nah di situ ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku berikan rezeki ini. Mungkin dulu jalurnya adalah menjadi pengangguran dulu. Kalau nggak pengangguran sih kayak nggak ada tampang saya buat maksain diri untuk menjualan kurma dan zam-zam gitu ya. Dipotong kecil-kecil, bahkan nge-packing sampai jam 12 malam. Tangan pernah kepotong gitu kan. Ya Allah, perjuangan banget itu ya. Habis itu ternyata disitulah caranya ingin memberikan kita ketika membersihkan itu, nikmatin saja dahulu. Ternyata setelah itu ketika dibersihkan, pertemukan kita dengan orang-orang yang ternyata kalau dulu saya nggak jualan kurma dan zam-zam gitu, kedarunya emang nggak ketemu komunitas ini, komunitas yang haji dan umrah itu. Dari situ harus menjadi seorang pembimbing, Masya Allah gitu. Maka Bapak Ibu, tadi ada Ibu yang sharing tentang ketika belum membangun sebuah restoran, udah mulai sukses, ternyata harus di-kick gitu ya. Maka bismillah, ternyata ya husnudzon saja, mungkin Allah sedang menyiapkan restoran jauh lebih baik buat Ibu. Yang perlu dilakukan sekarang adalah, jangan sampai ada rasa kita benci dengan restoran yang lama. Kita akan menjadi perisai rezeki. Sudah pelongkan saja, ya aku redo, aku yakin di balik ini semua ada kebaikannya. Gitu ya, bismillah. Ini sudah banyak yang sharing-sharing. Waduh, bentar. Assalamualaikum, saya lagi dapat bungkus permen. Mohon doanya insya Allah cepat dapat permennya besar dan manis. Baik, amin ya rabbal alamin. Ibu kalau pengen dapat yang gede, maka nikmatin dulu Bu. Bahwa ketika besar permennya, ya bungkusnya juga besar. Bisa jadi juga panjang. Jadi panjang atau pendek, itu udah kita redo aja sama Allah. Pelongin aja, ya Allah, aku redo mau dikasih panjang ataupun pendek. Gitu ya. Kalau kita buru-buruin sama Allah, berarti kita belum redo. Kita belum ikhlas sama Allah gitu. Terus saya sekarang buka jualan sendiri, bantu orang
bantu doanya grup. Baik, siap. Ibu Sahijar, semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kebaikannya. Suami lagi detox rezeki, sudah 1 tahun, uang proyek diambil rekanan bisnisnya 2,5 miliar, besar ya. Insya Allah permen manis segera kami nikmati, amin ya robbal alamin. Baik ibu, gini, ketika ibu misalkan dapat suami mendapatkan detox rezeki gitu, uang proyek diambil teman, satu sisi bahwa sesungguhnya tidak ada yang gratisan di dunia ini. Yakin itu dulu, bahwa 2,5 miliar itu akan menjadi punya ibu. Apakah itu nanti diberikan di dunia dalam bentuk cash, dalam bentuk yang lain, misalkan gini, misalkan hak saya pernah diambil sama orang qadarullah gitu ya. Qadarullah rezeki saya itu, ternyata dapat rezeki min haitsu la tahtasib dari luar sangat banyak. Maka husnudon saja bisa jadi ketika kita ikhlaskan itu, anggap aja sebagai sedekah gitu ya. Ya mana ntar kalau misalkan nggak dibalikin di dunia, dibalikin di akhirat gitu ya. Itu insya Allah akan ganti dengan jauh lebih baik lagi. Sebagaimana kita meyakini bahwa sedekah itu bisa mengkayakan. Gak ada kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan menjadi miskin gara-gara sedekah beliau yang habis-habisan. Ya, bismillah itu. Dan kedua, biasa jadi ketika uji dengan detox rezeki gini dalam keadaan terpuruk 1 tahun ini, itu biasanya kalau orang yang meyakini bagian dari detox rezeki, maka dia akan muncul suatu energi positif. Kalau merasa ini bagian dari musibah, yang muncul adalah energi negatif. Ya Allah, kenapa saya ya Allah? Kenapa saya? Yang keluar adalah keluhan-keluhan. Tapi kalau dia meyakini bagian dari detox rezeki, maka yang muncul adalah energi-energi berlian, energi positif. Ya Allah, saya terima ini detox rezekinya Allah. Ini bagian pembersihan ya Allah. Maka dia ntar akan mikirin solusinya apa kira-kira ya, gitu kan. Bahasanya Allah ngasih wasilahnya biar kita mikir. Oh, udah ngasih tak pada kita mikir. Kira-kira kita akan berjuang apa ya, ya? Bisnis apa lagi ya, gitu. Dan disitulah, Masya Allah, kita akan ngeliatin sekitar kita, ya Allah, ini banyak bambu di sini, bambunya nganggur, harganya murah banget, gitu kan. Ternyata pasukan ekspor kita untuk menjual menjual tusuk gigi masih banyak. Oh, ternyata dari situ. Sebelumnya ketika kita menaik mobil nggak pernah lihat potensi tusuk gigi. Ternyata di kampung kita banyak potensi tusuk gigi yang bisa dikembangin. Ternyata kita menjadi juragan kaya raya gara-gara tusuk gigi, misalkan tusuk sate dan sebagainya gitu. Atau apapun itu, kayak misalkan Pak Nadim gitu kan, sebelum adanya Gojek gitu kan, belum mikirin kalau nyari ojek biasanya harus jalan dulu ke perapatan agak jauh, bisa nggak ya gitu kan, ada dari situ dia mikirin gitu, ada solusi nggak ya untuk ini. Ternyata muncul lah tadi ide Gojek. Sebelum dia punya langganan di telepon ya, kalau satu orang kebantu dia punya langganan, tapi kalau kondisi di tempat lain kan nggak mudah gitu. Tapi sekarang Masya Allah dia bisa membantu dunia, membantu Indonesia khususnya, dan membuat cabang di Vietnam juga gitu, Gojek Vietnam dan Thailand, Masya Allah gitu. Maka ketika kita di dalam kerendahan tadi, dalam posisi rendah gitu kan, kita akan lihat lebih detail lagi di sekitar kita, apa peluang-peluang yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi ibu tetap doakan suami, semoga suami tetap positif dan bantu pokoknya sebisa mungkin jangan sampai ada keluhan-keluhan. Ketika sudah keluar keluhan, udah gak redho sama Allah, itu menjadi perisai rezeki, maka rezeki semakin jauh. Maka nikmatin dulu apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya kenapa yang diuji 2,5 miliar itu ada suami ibu bukan Ali Murtado, karena Allah lebih tahu bahwa suami ibu lebih kuat untuk menerima itu, dan Allah yakin bahwa suami ibu mampu melampauinya untuk diberikan mungkin yang ratusan miliar lagi. Kalau Ali Murtado kayak belum kuat, masih di level ratusan ribu bukan ratusan miliar gitu ya. Maka ketika Allah uji kita, Allah yakin bahwa sesungguhnya kita mampu untuk mendapatkan ujian itu. Alhamdulillah. Bu Nita, mohon doanya Ustadz agar saya dan keluarga bisa semakin taat dan patuh sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Indah, 2 hari yang lalu saya kehilangan uang di dompet beserta ATM-nya. Saya percaya ada yang manis setelah ini. Ini termasuk detox rezeki apa bungkus permen? Baik. Ya, saya ingatkan kembali. Apa bedanya detox rezeki dan bungkus permen? Beda, persamanya dulu. Persamanya semuanya sama-sama poin positif, sama-sama baik. Bedanya adalah kalau bungkus permen itu bahasa kita juga rajin sedekah, terus kita juga baik sama orang lain, muamalah kita sama orang lain baik-baik saja. Terus kita kok masih kehilangan juga dompet sama ATM-nya gitu, maka itu dianggap sebagai bungkus permen. Tapi kalau misalkan kita gitu ya, kita jarang-jarang sedekah, terus kayak pelit gitu, ke orang minta nggak dikasih gitu dan sebagainya, maka terus uang kita hilang gitu kan, maka jadikan itu sebagai detox rezeki. Tetapi ingat ya, ilmu magnet rezeki itu tidak digunakan untuk memberikan kaca kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dia ngaca untuk yang menentukan itu detox rezeki ataupun misalkan bungkus permen itu kita, bahasa kita untuk pribadi kita, bukan kayak ente dikena detox rezeki deh gitu, dosa ini kan banyak, nggak bisa. Kalau orang magnet rezeki sudah mengucapkan ini, berarti dia mengucapkan kalimat sebuah negatif. Dia negatif thinking kepada saudaranya. Maka power dari ilmu magnet rezeki telah hilang. Ada 3 jurus utama: positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nah, 3 hal ini
kalau misalkan jurus-jurus lain nanti ya, itu tetap menopang kepada 3 positif ini. Maka Ibu tetap ya, itu untuk pribadi Ibu. Nah, Bu Indah yang lebih tahu ini bagian detox rezeki ataupun bungkus permen. Semoga sih ini khusnudon saya ini bagian dari bungkus permen Ibu. Tahu alim bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini orang tua lagi kurang sehat. Saya minta saya pulang kampung nunggu orang tua karena orang tua sendiri anak-anak kerja jauh-jauh. Tapi suami saya nggak mau tinggal sendiri. Suami minta orang tua ikut keluarga saya. Tapi orang tua nggak mau. Saya harus gimana Ustadz solusinya? Baik, pertama, ibu kan di sini. Oke. Ketaatan ibu sebagai seorang istri itu sekarang ketika sudah berakad nikah tadi ya, maka tanggung jawab berpindah dari seorang ayah kepada suami. Ibu ketika nanti sebelum menikah, memang tanggung jawabnya semuanya ke ayah. Jadi ketaatan tertinggi ada di ayah, tapi setelah menikah ketaatan tertingginya kepada suami. Maka poin pertama di sini tetap saya akan sepakat dengan suara suami. Tapi perlu diajarkan kepada suami juga, dikomunikasikan dengan baik. Semoga sih bisa ada komunikasi yang baik gitu ya. Biar dua kebaikan itu berkumpul menjadi satu. Ini kan dalam kondisi tadi saya sampaikan ketika terjadi head to head, ketika terjadi versus gitu ya. Dalam kondisi harus milih salah satunya, maka suami yang di situ lebih didahulukan. Tapi ketika bisa digabungkan dua kebaikan ini, suami misalkan bisa pulang ke daerah gitu kan untuk menemani orang tua gitu kan, maka itu akan menjadi sebuah sedekah dan amal kebaikan yang luar biasa bagi suami. Masalah triangle-nya 3 malaikat membawa rezeki, salah satunya besar adalah orang tua ataupun mertua. Itu juga bagian dari yang sumber rezeki yang nggak boleh terluka sama sekali gitu. Tapi dalam case ini, dalam kajian fikihnya ibu tetap ngikutin suara suami. Hanya perlu disampaikan dengan baik-baik kepada suami, Pak, seperti ini loh yuk, kita berjuang aja di daerah gitu. Sambil ibu mungkin bisa jadi memberikan beberapa saran gitu, di daerah banyak kok peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan gitu. Kayak misalkan, saya kemarin lagi sering liatin pecah telur, 2 capung. Capung itu di YouTube gitu sama pecah telur. Saya ngeliatin potensi-potensi bisnis di Jawa atau di daerah gitu kan, ataupun bukan di perkotaan lah, itu ternyata juga besar gitu ya. Ada orang yang jadi kaya raya gara-gara dia melihara kroto. Kroto itu yang semut merah, yang di pohon-pohon, kalau gigit sakitnya luar biasa. Ternyata dia menjadi orang berangkat haji dan umroh gitu kan, dari pelihara itu ya. Menarik juga ya, hidup tenang di daerah, udaranya segar gitu kan, rezekinya melimpah, gitu. Nah, potensi-potensi rezeki itu bisa jadi, Pak, kayak kita pantas deh kita punya peternakan kambing. Itu beda loh, kita capek ngurusin kambing gitu kan. Itu capek seger tidur tuh enak banget menikmati hidupnya gitu di daerah, di Jogja kah, di mana itu. Dengan orang ketika berangkat pagi pulang sore di Jakarta dengan segala kepenuhan jalanan yang ada, apalagi kalau di sini ada orang Bekasi. Mohon maaf orang Bekasi. Ada perjuangan untuk datang ke kantor dan pulang dari kantor itu perjuangan dahsyatnya luar biasa. Saya pernah ke Bekasi. Jarak cuma tinggal 1 kilometer, ditempuh dengan 30 menit. Mau ngisi kajian sebelum berbuka, jadi ngisi kajian setelah berbuka. Luar biasa gitu. Nah, kalau misalkan gini, ada kesempatan yang pertama, sampaikan baik-baik pada suami, terus kedua, berikan mungkin bisa jadi ada peluang-peluang rezeki yang bisa paling biasanya ini, pertimbangan suami itu karena suami penanggung jawab nafkah keluarga gitu ya. Mungkin ada pertimbangan nafkah di sana. Ketika pulang nanti kita kerjanya apa, misalkan gitu. Oh, kita bisa kok ternak bebek, seru loh bebek gini. Ibu pelajarin tuh ilmu ternak bebeknya. Tadi kalau misalkan kayak peternakan sebagai itu ada capung, ya silakan dibuka capung, misalkan di YouTube. CAP capung gitu. Itu contoh-contohnya banyak banget itu, ada dosen sebagainya, dia ternyata ternak kambing Ottawa gitu kan. Iya, diekspor lagi, dikirim lagi ke kota gitu. Tapi kan ternaknya di daerah. Bisa khidmah pada orang tua, juga bisa jalur rezeki yang bisa jadi jauh lebih baik ketika dia kerja di kota. Oh, alam suap. Bu Eca, assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dapat bungkus permen. Alhamdulillah, keren nih bahasanya. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat bungkus permen yang warna-warni. Saya sangat menikmatinya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberikan isi yang manis sekali. Amin. Nah, ini yang keren nih. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat bungkus permen gitu kan. Luar biasa. Sesungguhnya ya, gini, kalau kemarin disampaikan Cak Non gitu ya, Cem Hainun Najib, ada kalimat yang salah di Indonesia. Misalkan contoh, ketika orang mendengarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa yang muncul di benak kita? Musibah. Oke. Tapi sesungguhnya di dalam kalimat ini menunjukkan ini bukanlah kalimat kematian, tapi ada prinsip kehidupan, kata Cak Non. Prinsip hidup kita adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi, segala sesuatunya adalah milik Allah dan segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Kalimat ini diucapkan kepada siapa? Orang hidup atau orang mati?
orang hidup untuk mempersiapkan kematiannya. Gitu. Maka kalau bahasanya gitu, alhamdulillah Ustaz saya dapat bungkus permen. Kenapa Bu Eka meyakini pakai dengan alhamdulillah bersyukur? Karena beliau meyakini balik musibah itu, balik sesuatu yang dia tidak sukai, bungkus permen itu, ada permen manis yang sudah siapkan. Gitu. Maka luar biasa Bu Eka. Semoga Allah mudahkan dan berikan permen yang sangat manis bagi ibu dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bapak Ibu, semoga yang hari ini ya, ada di dalam grup ini yang hadir bersama ada 170 orang yang hari ini memberikan ujian dengan segala ujiannya, dengan musibahnya, dengan bungkus permennya ataupun detoks rezekinya. Allah mudahkan dan berikan keberkahan dan berikan ganti yang jauh lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ustadz, saya pernah di detox sampai luar biasa dahsyat dan alhamdulillah saat ini saya baru mulai lagi. Maksudnya selesai dari detoxnya. Alhamdulillah. Ustadz, kalau kita punya hajat dan mentargetkan waktunya termasuk perisai kah? Tidak, yuk. Misalkan kita punya hajat gitu ya, dan itu baik, bahkan ada target-target tertentu gitu ya, untuk memotivasi kita bahwa target itu bisa kita selesaikan. Salah satu perisai rezeki adalah kita suka menunda-nunda. Salah satu perisai rezeki suka menunda-nunda. Kalau tidak ada target waktunya, kita biasanya sering menundanya. Nah, bahasanya gitu ya, kalau misalkan gini, ini di dalam bab ini kita meminta ya untuk diri kita sendiri, bukan ke Allah. Kalau kita mentargetkan, ya Allah tolong berikan saya rumah tahun depan ya Allah maksimal ya Allah, itu baru perisai rezeki. Karena itu bukan bagian area kita. Tapi kalau misalkan target waktu itu diberikan untuk diri kita, itu bagus malah gitu ya. Kita punya target planning yang cukup jelas gitu. Kayak contoh Rasulullah ketika beliau sedang hijrah itu kan planningnya sangat bagus. Berapa hari beliau di Gua Hiro, di Gua Sur sebagainya, perjalanan berapa hari beliau sudah menyiapkan makanan berapa bekalnya. Itu detail dicontohkan Rasulullah, bukan bismillah tawakaltu Allah, langsung udah pasrahkan sama-sama Allah, bukan. Beliau membuat perencanaan yang sangat detail, sering saya ceritakan kan. Dalam hijrah saja yang bahasanya sebelum hijrah itu ada kisah tentang Isra Mi'raj. Saya ngebayangin kenapa Rasulullah tuh nggak minta sama Allah, ya Allah Isra Mi'raj, kirimin buruk atu. Malaikat Jibril selesai persoalan. Ting, nyampe lah ke Madinah. Tapi ternyata bukan itu. Rasulullah malah membuat sebuah planning khusus. Ontanya udah disiapkan jauh-jauh hari. Ontanya itu bisa jalan cepat dan dia bertahan cukup kuat di padang pasir. Milih 2 onta, 1 onta buat beliau, 1 onta buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nanti yang mengirim makanan ke siapa? Itu keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Asma, sedang keadaan hamil. Kenapa yang hamil? Karena orang nggak akan suudzon. Pasti jalan-jalan dekat. Tapi kebayang ibu hamil ternyata naik gunung gitu. Maka itu planning. Nah, planning yang bisa kita lakukan boleh. Tapi kalau untuk kita memplan Allah, membuat perencanaan untuk Allah, ya Allah, tahun depan ya, ada rumah di sini nih. Nah, itu namanya su'ul adab. Nggak punya adab sama Allah. Ya, jadi kalau untuk diri sendiri, dia tidak. Maka targetlah untuk waktu kita pribadi gitu ya, untuk kita sendiri. Oke, Bu Aryani, saya juga lagi dapat tugas permen dan itu rezeki. Udah setahun lebih pensiun, dipercepat qadarullah, uang BHT belum cair. Berarti tandanya Ibu akan mendapatkan rezeki dari yang tempat tidak terduga-duga Ibu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau uang arisan dibawa kabur teman, baiknya ditagih atau diikhlaskan? Kalau Ibu masih butuh, silakan ditagih karena dalam hukum fikihnya memang seperti itu. Terus Ibu masih membutuhkannya juga gitu ya. Terus teman juga kayak punya kecukupan gitu ya. Dia diambil sama orang, terus kita tagih, ya udah tagih aja. Ternyata pas ditagih, karena salah satu kewajiban Ibu adalah untuk memperingatkan dia. Jadi dia nggak ingat. Ingetin itu boleh. Tapi kalau kita merasa kayak teman kita juga dia juga babak belur, dia juga ketipu sama yang lain sebagainya gitu ya. Maka kalau Bu kasihan, terus Ibu juga udah dapat rezeki yang lebih banyak daripada jalur yang lain gitu ya. Mau diikhlaskan jauh lebih baik gitu. Maka bahasa Quran itu kalau mau tagih. Tapi kalau nanti bisa ikhlasin, itu akan jauh lebih baik. Tapi dilihat dulu kondisinya. Kalau misalkan teman Ibu memang hobinya dan suka menipu seperti itu gitu kan, mengambil uang arisan gitu, membuat pembelajaran, Ibu tagih setagih-tagih juga boleh sebagai pembelajaran bagi beliau gitu. Tapi kalau pengen mengikhlaskan akan jauh lebih baik. Silakan, itu posisinya masing-masing. Alhamdulillah saya ikhlas atas bungkus permen yang Allah berikan kepada saya. Subhanallah, Allah sangat sayang. Alhamdulillah. Amin. Baik, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki amanah piutang cepat lunasi. Amin ya rabbal alamin. Bu Indah Risti, alhamdulillah saya menerima bungkus permen karena akan ada sesuatu yang manis. Bismillah. Baik, Ibu ketika mendapatkan bungkus permen, kita udah meyakini bungkus permen, udah kita duduk aja gitu kan? Enggak. Kalau bahasanya Ustaz Nasrullah ada, yuk kita buat terumbu karang. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan?
Karena gini, kalau dalam prinsip para pengusaha gitu, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa sesungguhnya kesuksesan, sebuah kemenangan-kemenangan atau peluang-peluang kerja itu biasanya dimulai dari sebuah persoalan. Misalkan tadi Pak Manadim saya ceritakan, persoalannya adalah dulu orang nyari ojek itu gak mudah. Kita butuh banget nih ojek nih. Tapi dia mangkalnya jauh banget ke sana. Kita jalan sendiri udah kecapean. Gitu kan? Makanya dia mikirin gimana caranya orang bisa ketemu dengan ojek dengan harga yang murah. Karena ojek itu jauh, kalau deket banget aja 10.000 gitu. Ternyata Pak Nadim punya solusi lain lebih murah daripada itu begini. Maka mulai dengan setelah kita detox rezeki kita terima, yuk yang kita kembangkan apa? Terumbu karang. Apa yang bisa kita berikan kebaikan pada orang lain. Ternyata ibu jago bahasa Inggris, ya sudah, saya pengen ngajarin anak-anak sekitar kompleks saya, misalkan sekitar rumah saya, belajar bahasa Inggris, yuk kita ngajarin gratis misalkan, atau mau berbayar terserah gitu ya, gratis. Ternyata mereka paham, pas nilai ujiannya bagus-bagus semua, bahasa Inggrisnya bagus. Ya sudah Bu, gini aja dilegalkan saja, membuat sekolah sendiri, kursus bahasa Inggris gitu kan, bimbel sebagainya, gitu. Maka mulai setelah kita menyadari, saya ikhlas, buatlah terumbu karang sebanyak-banyaknya, biar rezeki Allah semakin melimpah ruah. Mohon maaf Bu Nazifa Dewi, saya Bekasi Ustadz betul sekali. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, tadi bercanda Bu ya. Itu ujiannya orang Bekasi, nikmatin saja sambil jalan gitu, sambil tilawah gitu kan. Pasti pahalanya banyak Ibu. Ya, Alif Rona ini Bu Alif. Assalamualaikum Ustadz, mohon doanya saya segera melunasi semua amanah-amanah saya. Saat ini alhamdulillah mendapat bungkus permen. Bismillah kami sekeluarga bisa menikmatinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini Bu. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, kira-kira ketika kita punya persoalan dan tidak punya persoalan, mana yang lebih khusyuk ketika kita berdoa? Kita misalkan contoh persoalan kita macam-macam ya, apakah itu amanah, apakah itu sedang sakit gigi gitu ya, kurang sehat gigi kita atau apa gitu kan, atau kita sedang deg-degan tentang seseorang, anak kita dan sebagainya, atau orang tua kita lagi kurang sehat gitu kan. Kira-kira kalau kita sedang kena musibah nih, kena bungkus permen atau detox rezeki, dengan kalau kita nggak dapat detox rezeki, kalau kita lagi munajat sama Allah, kita lagi melas sama Allah, kira-kira mana yang jauh lebih khusyuk? Sepertinya rata-rata yang ketika dapat musibah deh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah sembuhkanlah sakit gigi saya ya Allah, ini ya cenut-cenut ya Allah gitu kan. Benar-benar minta. Bahasa itu nggak ada aling-aling, nggak ada ya Allah Rabbana fir anfusana wa lam taghfir lana, nggak ada kayak gitu. Benar-benar langsung tuju ke dalam persoalan kita, dan kita benar-benar berharap ya Allah, kita lemah banget ya. Gigi-gigi kita sendiri kita nggak bisa ngurusin. Mintanya sama Allah. Kita di situ merasa penghambaan kita benar-benar ada. Maka ketika kita sedang dapat musibah, misalkan bungkus permen, sesungguhnya Allah sedang menunggu kita di sepertiga malam kita dalam malam-malam kita untuk kita bermunajat sama Allah. Itu juga malah kebaikan yang jauh lebih besar. Nggak semua orang bisa dimudahkan untuk qiyamul lail. Gitu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki, ini Bu Nazifa ini yang Bekasi tadi ya. Ustadz, saya memiliki adik yang sudah punya suami, tapi saat itu tidak disetujui sama ibu saya. Dan saat ini ibu saya malah saat ini sama ibu malah dijodohkan sama pilihan ibu saya. Tapi non muslim, apa yang harus saya lakukan pada saat saya ditanya adik saya? Ya tidak boleh. Ketaatan pada orang tua gitu ya, ketaatan pada orang tua itu boleh sepanjang tidak membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersekutu atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini ketika dia harus memilih yang non muslim, ya nggak boleh Ibu. Clear ketaatan itu. Kita membuat pressure rezeki dengan orang tua. Enggak. Di atas orang tua itu ada Allah. Biasanya tadi saya sampaikan pada misalkan suami dan orang tua gitu ya, ketika ibu seorang istri gitu ya, maka itu nanti ketaatan pada suami itu lebih tinggi bahasanya daripada kedua orang tua. Nah, jangan sampai gini, kita pengen menjaga jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita, tapi satu sisi kita menyakiti Allah dan Allah nggak suka dengan itu jauh lebih besar lagi gitu. Bahasanya kayak cara simpelnya gini, kita nggak pengen menyakiti hati teman kita. Kita lagi ngobrol sama teman kita gitu kan, kita lagi ngobrol semangatnya gitu kan, ternyata dapat telepon dari orang tua. Teman kita lagi semangat nih, kalau kita angkat telepon bisa jadi dia jadi sakit hati. Tapi yang kita telepon, yang menerima yang telepon kita adalah orang tua. Tetap angkat, mungkin dia sakit hati. Tapi daripada sakit hati adalah orang tua, telepon dia yang diangkat, itu jauh lebih besar lagi. Maka kita harus tahu prioritasnya gitu. Prioritas tertinggi Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua habis itu. Kalau misalkan pasangan dan itu pasangan di sana. Tapi level tertinggi nggak ada tandingannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dijauhkan sama non muslim, ya jangan. Gitu, ya. Kalau ini nggak, Ustadz perlu garpu tala lagi nggak perlu garpu tala dalam case ini. Sesuatu yang sudah clear, jelas gitu ya. Kalaupun garpu tala itu akan tambah penguat gitu ya. Tapi ini udah clear banget, langsung lanjutkan saja bahasanya. Ya nggak boleh gitu. Kalaupun garpu tala nantinya misalkan gini, bisa jadi ada komunikasi yang mungkin lebih baik gitu ya. Misalkan
Tapi garpu taal bukan case-nya adalah kita nurut sama orang tua menikah dengan non muslim, bukan itu. Tapi untuk garpu taal yang menyampaikan bisa jadi nih nanti ada adab-adab yang didapatkan di dalam kisah garpu taal itu yang membuat kita dua solusi tersampaikan. Misalkan solusi nggak dimarah sama Allah, dan solusi kedua juga orang tua tetap ridho sama kita. Itu mungkin gitu ya. Tapi yang pasti untuk yang sesuatu yang haram maka tidak diperbolehkan. Baik. Assalamualaikum Ustadz, baru 2 bulan buka toko pakan kucing. Mudah-mudahan toko saya ramai dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak sedekah Bu sama kucing Bu. Nanti soal kucing itu akan memanggil rezeki-rezekinya. Ya, karena setahu saya gini, yang membuat orang datang itu kadang bukan karena ada lampu banyak atau sebagainya gitu. Yang menggerakkan hati para konsumen itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Digerakkan hatinya gitu. Kok pengen belanjanya ke situ. Kok nyaman ya beli di situ. Gitu. Kalau kita banyak positif, kita banyak bersedekah, hati kita positif Bu. Maka mengundang yang positif itu juga akan mengundang yang positif juga gitu. Ya, bismillah. Oke, alhamdulillah, silakan sholat maghrib. Semoga Bui berarti di daerah timur ini. Punya persoalan. Baik. Ya, sepakat. Ketika punya persoalan kita akan bahasanya jadi lebih khusyuk. Baik, terakhir ya. Benar banget Pak Ustadz Bu Arianti, semenjak ilmu MR dari belajar bersyukur dan konsisten, kata alhamdulillah itu benar-benar bungkus permen luar biasa, nikmati ibu mertua, bapak sendiri tuh. Oke. Bismillah gitu. Baik, itu saja mungkin disampaikan. Oh, ini ada panjang sih Bu. Bu Anita Nita, assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya semoga bisa dalam keadaan beberapa ini bisa ada semua terlunasi. Saya dapat amanah dari ibu, saya dapat amanah kata dari ibu, di mana ibu saya sebelum meninggal beliau minta aku bikinkan rumah buat adikku dan menebus satu bidang kebun yang lagi tergadai ke orang lain, dan keinginan ibu sudah saya sanggupi. Alhamdulillah sekarang sudah selesai bikin rumah buat adik, tinggal nebus kebun kopi yang belum. Mohon doanya agar saya bisa membahagiakan hati ibu meski beliau sudah di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika powernya adalah power terumbu karang ibu, yakini satu hal, ketika power terumbu karang itu masya Allah dasarnya luar biasa. Saya dulu ilmu ini ya kayak gitu. Saya kan backgroundnya kan background agama kan. Hadis-hadis yang disampaikan Ustaz Nasrullah itu udah bahasanya udah hafal gitu, udah kenyang. Tapi nggak terlalu meyakini itu ya hadis tuh. Kalau misalkan kita tolak kan dosa nih gitu ya. Tapi ketika saat ini berjalan gitu bersama Ustaz Nasrullah, dulu tahu tentang persoalan beliau 21 miliarnya gitu ya, dari mulai nolnya dan sampai sekarang dengan beliau masya Allah berikan banyak rezeki yang melimpah ruah gitu. Salah satunya persoalan tentang pesantren, operasional pesantren itu besar sekali loh. Yang ibu kedengeran suara-suara sekitar ini, itu santri sedang menunggu sholat maghrib, mereka sambil puji-pujian gitu ya, sambil nyanyi nasyid gitu. Nah, itu setiap bulannya masya Allah persoalan itu banyak, khususnya dalam bab ini, keuangan. Dan saat itu Ustaz Nasrullah juga belum mapan-mapan banget gitu. Tapi bismillah aja, dulu yang dipikirkan adalah santri, bagaimana santri itu bisa survive, operasional pesantren berjalan terus. Maka beliau mikir. Allah titipkan ilham kepada beliau untuk membuka toko dinar khairul razikin. Saya juga berpikir ya Ustadz kan background dari properti, langsung ke menjadi motivator, sekarang menjadi pedagang dinar, kan nggak nyambung Ustadz, pedagang emas ini urusannya banyak belajar sebagainya gitu kan. Tapi masya Allah, tapi kekuatan dari sebuah terumbu karang bukan ingin mengkayakan diri, tapi ingin memberikan biar di pesantren terus berjalan, santri yang belajar terus bisa bahasanya ternyamankan gitu kan. Masya Allah mudahkan, Allah gerakkan hati para CTMR, hati para kita semuanya yang hari hadir juga gitu ya. Allah mudahkan. Jadi kebayangin Bapak Ibu, niat awal dimulai dari Ustaz Nasrullah, dan saat ini misalkan Bapak Ibu membeli dinar itu, di dalam setiap dinar itu, setiap logam emas itu ada keuntungan. Itu juga bukan untuk Ustaz Nasrullah kok. Bahasanya di sini nih para santri-santri yang mereka makan setiap harinya, mereka ngaji setiap harinya. Masya Allah dalam dinar itu ada keberkahan, ada keuntungan di sana yang diterima oleh manajemen pastinya, dan keuntungan itu ternyata dioperasionalkan untuk para santri di pesantren. Ini kan Masya Allah ketika kita belanja dinar itu, di situ ada juga keberkahan yang mengalir untuk kita melalui jalur para santri yang sedang mengaji dan belajar di sini. Maka kita mulai saja banyakin terumbu karang seperti ibu tadi yang menyampaikan pengen membahagiakan orang tua gitu kan, walaupun saat ini sudah meninggal. Bismillah ibu. Dengan itu semoga Allah mudahkan ibu dan rezekinya tidak hanya cuma kebun, nanti kebun tetangga berhektar-hektar juga akan ikutan ketarik semuanya. Ya kewajiban kita kan ngasih kebun satu itu. Ya kebun yang lain ya bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahwa itu gak miskin, Allah itu sangat kaya, maka yakin itu. Maka untuk beli satu kebun itu Allah mampu. Kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya. Semoga maksudnya ke pesantren. Oh, apa ini? Oke.
Ustadz saya pengen ke sana, kalau Jumat bisa nggak sih Ustadz ke pesantren? Silahkan. Saat ini mumpung belum belum apa namanya, mumpung dalam keadaan kondusif, alhamdulillah gitu ya. Kami menerima tamu, silahkan datang lihat-lihat santri, silahkan hari Jumat atau hari yang lain juga silahkan. Kalau hari Jumat biasanya memang hadir Ustadz Nasrullah. Ketika Jumatan beliau lebih nyaman Jumatan di sini karena memang di sini lebih steril gitu ya bahasanya. Nggak jarak-jarakan gitu kan, boleh buka masker karena beliau orang dalam juga. Tapi kalau untuk para tamu tetap wajib pakai masker dulu sementara ya. Gitu. Biasanya kalau hari Jumat beliau hadir Jumatan bersama kita dan sharing sejam 2 jam kalau tidak ada kegiatan keluar gitu. Alam iswab itu saja. Semoga ada manfaatnya. Detox rezeki kemungkinan saya akan membahasnya 2 kali. Untuk pekan depan juga akan membahas detox rezeki tentang sahabat Ka'ab bin Malik spesial gitu ya. Orang ahli tobat, itu tobaholik yang mana Allah membalikkan derajat beliau. Yang sebelumnya andai saja beliau nggak tobat, habis tuh pasti. Tapi setelah beliau tobat menjadi orang yang from zero to hero, dari kosong menjadi seorang pahlawan. Ya, alim bisawab, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah memudahkan segala persoalan Bapak Ibu semuanya dan tetap kesulitan sama Allah. Kalau hari ini belum Allah ijabah, belum Allah berikan lunas amanahnya, berarti Allah Ta'ala masih senang mendengarkan rintihan doa-doa Ibu semuanya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu sama dan terhubung. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.